Jadi bayangkan, aku bandingkan dengan Indonesia, kita harus sangat-sangat amat bersyukur gitu loh. Di Indonesia, kita contohnya toilet di SPBU, toilet di supermarket, contohnya Indomaret, Alfamart, di mana lagi? Di mall-mall semuanya gratis. Poin yang kedua, ketika kamu ke toilet, di sini toiletnya bagus dan bersih banget. Tadi saya masuk wangi banget, demi Allah, saya nggak bohong. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini macam biasa saya akan buat reaction bersama pemirsa lah ya kan. Jadi ada satu link yang telah diberikan dari subscriber saya mengenai satu unggahan video dari salah seorang rakyat Indonesia yang datang melancong ke Malaysia ini bersama keluarga tercinta. Jadi ya ada permintaan untuk meluruskan, memperbetulkan dari salah satu statementnya yang maybe tak betul. So kita akan tonton dulu ya pemirsa, nanti kita akan tanggapi bersama-sama. Jom. Masuk di toilet Malaysia mesti bayar. Sini aku ceritakan. Jadi kawan-kawan, aku barusan dari mall lot 10 tuh. Ya, aku sekarang lagi ada di Malaysia. Terus setelah jalan-jalan di mallnya, tiba-tiba aku pengen ke toilet sama keluarga, sama anakku tadi. Pas aku masuk, tiba-tiba dimintain bayaran. Seharga satu orangnya 2 ringgit. 2 ringgit berarti kalau dirupiahkan sekitar 7 ribuan lah. Nah, bayangkan di dalam mall aja, ya kita mau ke toilet itu berbayar loh. 2 ringgit. Nah, jadi di mall ini tadi ada 2 jenis toilet. Ada yang premium, ya premier, itu 2 ringgit. Ada yang toilet biasa itu 50 sen. Jadi bayangkan, aku bandingkan dengan Indonesia, kita harus sangat-sangat amat bersyukur gitu loh. Di Indonesia, kita contohnya toilet di SPBU, toilet di supermarket, contohnya Indomaret, Alfamart, di mana lagi? Di mall-mall semuanya gratis. Pemerintahnya begitu memperhatikan masyarakatnya, sehingga semua digratiskan. Contohnya kayak toilet-toilet di Indomaret, di Alfamart, semuanya kita numpang, kita bilang, "Mbak, permisi ke toilet, Mas, permisi ke toilet," dikasih dengan cuma-cuma tanpa bayar. Di sini semuanya bayar. Itu pun orang Indonesia kita masih banyak ya, contohnya tidak bersyukur, contohnya habis buang air terus tidak disiram lah, tidak dibersihkan lagi, tidak dilap lagi untuk pemakai selanjutnya. Aku bukan bilang di Malaysia nggak bagus ya, malahan bagus banget karena kita jadi diajarkan tanggung jawab, sadar untuk bayar setelah kita pakai barang tersebut. Karena kan di toilet itu juga ada pekerjanya yang tiap hari membersihkan, jadi kan harus digaji juga. Jadi wajar kita bayar. Tapi maksudnya di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia harus lebih care ya kepada fasilitas umum yang dikasih cuma-cuma, yang dikasih gratis. Harusnya setelah dipakai kita harus bisa mengerti untuk membersihkannya lagi. Karena kadang-kadang aku lihat ke supermarket gitu kan, sebelum aku ada yang pakai terus nggak disiram dan segala macam, itu jorok sekali. Jadi tolonglah orang Indonesia, kita harus lebih care terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Terima kasih. Oke, patutlah. Kita akan perbetulkan ya. Jadi penilaian saya ya atas statement seorang lawyer ya, ini seorang lawyer. Sebab saya tengok TikToknya, ternyata beliau adalah seorang lawyer di Indonesia. Jadi abang ini ya, Mas ini ingin memberikan edukasi terhadap rakyat Indonesia agar jika menggunakan toilet itu haruslah tetap dijaga kebersihannya ya. Sebab di sana katanya ya, menggunakan toilet umum itu mau di SPBU ataupun di mall-mall itu tidak berbayar dibandingkan di Malaysia ini yang dikatakan abang ini ya berbayar. Semua di sini berbayar. Jadi begini ya abang, maaf ya, saya ingin perbetulkan agar tidak ada kesalahpahaman orang-orang di luar sana yang ingin datang ke Malaysia. Nanti dia pikir macam ini, oh mau shopping ke Malaysia, tapi nanti kalau mau gunakan toiletnya
malah bayar begitu. Takutnya mereka pada bawa botol ya kan. Yang paham aja ya paham ya. Kalau paham, cukup diam-diam aja ya. Kenapa harus bawa botol begitu? Oke. Jadi untuk pengetahuan emasnya, di Malaysia itu banyak sekali kita jumpai mall-mall yang cukup eksklusif ya. Ada juga mall-mall yang biasa standar macam itu. Nah, jika emasnya pergi ke mall itu berbayar ya, kemungkinan untuk membuat atau mencegah, dikarenakan di Malaysia ini kan ramai sekali foreigner, apalagi di tempat itu ya, di area itu adalah tempat wisata para turis berdatangan. So kita tidak tahu macam mana individu itu menjaga kebersihan ya. Jadi untuk mencegah saja. Jadi kalau dibuat bayar pun pasti digunakan untuk membayar orang yang membersihkan, dan biasanya para pekerjanya itu adalah dari tanah air kita masih ya. Dan kalau dikatakan emas ini semua berbayar di sini. Jadi menurut saya ya itu statementnya tidak pas ya, tidak pas. Mungkin masnya baru ketemu satu mall itu langsung mengatakan semua berbayar. Saya pernah juga pergi ke salah satu mall ya di KLCC. Memang di situ berbayar RM2 ya, tetapi di dalam toilet itu memang disediakan tisu basah ya, terus sanitizer dan juga lotion ya, disebabkan kita kan biasanya kalau habis buang hajat begitu kan, kita akan cuci tangan dan tidak ingin tangan kita kering, lalu disediakanlah lotion. Itu pada saat saya datang ya, saya tidak tahu lagi keadaan sekarang. Jadi ada juga di lantai yang lain itu toiletnya tak perlu berbayar. Jadi biasanya jika ada toilet yang berbayar, pasti ada juga toilet yang tidak berbayar ya, dikarenakan kan jika di mall Malaysia ini ya selalunya, apalagi kalau weekend ya, Sabtu dan Ahad itu selalu ramai pengunjungnya. Jadi kemungkinan ya masih ini ingin cepat, so mengambillah toilet atau menggunakan toilet yang premium begitu. Jadi atas statement Mas yang mengatakan bahwa pemerintah di Indonesia itu sangat memperhatikan rakyatnya, karena SPBU ya, habis itu seperti Indomaret macam itulah ya, mini market yang di Indonesia sana. Kalau kita mau numpang menggunakan toilet itu, mereka akan memberikan secara cuma-cuma ya, free, tidak bayar begitu. Sama saja masih, sebab di sini pun ya, jika kita menggunakan toilet, ingin menggunakan toilet di stasiun minyak ataupun di SPBU itu tidak pernah bayar. Dan di mall-mall juga bukan semuanya bayar ya. Contohnya seperti mall yang sudah ramai lah dikenal ya, saya sebutkan Sunway Pyramid, itu tidak perlu bayar ya, itu sudah boleh dikategorikan mall internasional begitu, karena ramai di situ dari mancanegara yang datang begitu. So saya nilai mall itu eksklusif lah ya. Jadi seperti di RX, PNB 118 gitu ya, ada juga toiletnya yang tidak berbayar. Itu balik lagi pada diri kita mau menggunakan premium atau tidak begitu kan. Karena di sini juga pemerintahnya sangat memperhatikan rakyatnya begitu. Dan kalau dikatakan emasnya seperti ingin mengingatkan orang Indonesia kalau menggunakan toilet itu harus di plus gitu. Saya yakin bukan semua orang Indonesia di sana itu tidak mengerti untuk menjaga kebersihan. Itu pasti individu. Mungkin pada masih waktu ingin menggunakan toilet ya, terjumpalah begitu. Sama aja, di mana-mana tempat pun pasti ada orang yang kotor dan ada yang mengerti untuk
menjaga kebersihan. Jadi ya saya akan share ada satu video dari seorang YouTuber yang cukup dikenal ya di Malaysia ini. Beliau membuat satu momen di sebuah perhentian di Malaysia ini. Seperti apa? Jom. Sampai di atas-atas itu, Yang belum subscribe, khusus mobil-mobil belum besar. subscribe. They know where to park. Tidak campur dengan mobil-mobil keluarga atau mobil-mobil private seperti ini. Jangan lupa di subscribe. Mari kita dengarkan macam mana tanggapan dia orang ini. Ini seorang cek. Hi everyone, welcome back to my channel and this is about Sastra. So, pagi ini kita di RNR. Yes. RNR itu apa? Rehat and retreat. Betul ya? Baru coba. Rest and retreat. No, rehat ada rehatnya. Rest and rehat. Itu sama lah. RNR itu apa guys? Rest and rehat atau RNR. Oke, try to find RNR. Pokoknya di RNR di kilometer RNR pertama dari KL menuju Penang. Hari ini kita akan menuju Penang pagi-pagi banget. Dan look at this. Rehat dan rawat. Oh, rehat dan rawat. Look at this. Smells so good. Wow. Nasi goreng. Oke. Wow. Cukup ini ya, cukup komplit ya. Cukup komplit ya. Ada yang jual kerudung juga. Udah kayak mall. Galeri di Jantas. Wow. Wow. Really? Wow. We are passing through under the highway. Oh, it's under the highway. We are crossing road. Really? Oh my god. Genius idea. So, this is not RNR. This could be mall. Mungkin kalau pagi lebih ramai ya Pak ya. Why? It's kind Oh my god, a skywalk. Itu jalan raya guys. Lebuh raya. Semua ada sepertinya di sini ya. FC international brand. Ya, international brand. So, Family Mart. wow. Dwi. Kok besar sekali RNR-nya, rehat dan rawat. Rehat dan rawat. Ini udah kayak food court yang Ibu, it's not fair. it's not even food court. Ada food court, ada shopping, tempat shopping juga. Tadi ada fashion bahkan. Betul. Fashion store. Wow. Oh. And Waalaikumsalam. We are going to find some breakfast in Hijrah Kitchen. Boleh nasi lemak. Alhamdulillah nasi lemak. Pertama kali makan nasi lemak tapi masih anget. Kan? Kamu segimana? Segini cukup ya? Cukup. Sila. Silakan. Halo. Oh, beli nasi lemak juga. Oh, kicau. Sambal tumis. Oh, kakak mau kemana? Pergi kerja. Oh, Masya Allah. Semangat ya kak. Have a nice day. So, I think I'm going to go with tempe. Tapi ini terlalu besar. This is the tempe. It smells so good. It must be hearty ada ampela. Tempe sebenarnya unik ya. Pipih dia punya. Iya, dipotongnya seperti ini kalau di Malaysia. Kalau kita dipotong panjang-panjang. Itu kalau sambal bilis, bilis
Later, if want to add, you just add more problem. Love this. Oh yeah, this one. Forgot. This is me already, my breakfast. Yeah, the sugar. No milk, yeah? It's still so foggy at 7:08. Still so foggy. Everyone, happy breakfast. Oh my god. I like it. You like it, yeah? I like nasi lemak. Finally we have nasi lemak for breakfast. Yes. Kemarin di hotel aku nggak dapet. Alhamdulillah. Very perfect. Enak sekali ya. This one, the coconut milk very concentrated. Iya, berasa banget ya. Dan lembut banget masuknya Dan ya. daun pandan is very so many daun pandan inside. Iya. Yes. Harum, dia Harum. punya bau harum. Alhamdulillah. Sambal pedas tak? Pedas. Pedas ya. Wow. Lemongrass. I just know that nasi lemak use daun pandan. That's why it smells good. Iya, because in nasi uduk we don't put nasi pandan, daun pandan sekalinya mistika ya. Di situation pagi ini orang-orang juga sudah mulai berdatangan untuk sarapan, tapi masih berkabut. Kalian bisa lihat kabutnya seperti apa. So many options here if you want to buy drink, if you want to buy foods. Kalau males masuk ke dalam kedai, you can have your own vending machine like this. There are a lot, and one thing that I can say that Malaysian love vending machine. One more thing, it's R&R. Kalau di Indonesia itu adalah rest area sampah. Lihat nggak sampah di sini? Padahal ini adalah tempat umum. Mereka parkir mobil mereka dengan baik banget, tidak ada tukang parkir sama sekali. Dan mereka keluar masuk dengan sangat rapi di situ. Isn't it amazing? Look at that. Sampai di atas-atas itu khusus mobil-mobil besar. They know where to park. Tidak campur dengan mobil-mobil keluarga atau mobil-mobil private seperti ini. Mobil-mobil besar langsung ambil tempat di atas sebelah sana, supaya tidak susah menyusahkan mobil-mobil seperti ini keluar masuk. Kesadaran yang sudah ada sudah sangat lama banget, dan ketika orang lain datang dan melihatkan itu, it's amazing. Dan berharap semoga suatu saat Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya dimanapun itu bisa seperti ini. Nggak ada sampah sama sekali loh guys. Padahal ini tidak ada tukang parkir, tidak ada tukang bersih-bersihnya. Mungkin ada nanti tukang bersih-bersihnya, tapi kesadaran masyarakatnya benar-benar tinggi. Oke. Saya barusan dari toilet tandas seperti ini dan surprise banget. Ini tandasnya bagus banget dan wangi. Dalam arti kata, ini adalah sebuah tandas gratis. Tandas kamu tidak perlu bayar. Tandas kamu nggak perlu spending more money here. Karena ini semua adalah free ternyata, Masya Allah. Dua hal yang membuat saya amazed di sini adalah, satu, there is no tukang parkir, means that parking di sini adalah gratis. Selama apapun kamu mau rehat di sini, mau istirahat di sini, itu gratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kamu ke toilet, di sini toiletnya bagus dan bersih banget. Tadi saya masuk wangi banget, demi Allah, saya nggak bohong, wangi banget karena mungkin barusan dibersihkan, jadi wangi banget dan tidak ada tukang yang minta duit di depan. Mungkin seperti 1 ringgit untuk untuk pipis atau 2 ringgit untuk buang air besar. No, there is totally no officer who are asking for money, which means it's free. R&R adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh mereka yang membuat tol. Jadi para pengguna tol diberikan fasilitas ini dan diberikan secara gratis. Itu luar biasa banget. Kenapa ya di Indonesia itu rest areanya tuh harus ada tukang parkir, harus bayar lagi, mau ke toilet harus bayar lagi. Makin lama kamu di situ kamu bayarnya lebih lama lagi. Wow. Wow, di mana-mana ada CCTV di sini.
Dan ini adalah suraunya atau musholanya. Jadi coba kita lihat seperti apa di dalamnya. Wow. Semua diberikan fasilitas yang sangat baik, yang sangat bersih, dan juga gratis oleh penyedia atau penyelenggara tol yang ada di sini. Iya, jadi Mister di atas itu adalah tempat parkir mobil besar. Jadi mereka tidak campur parkir mobil dengan mobil-mobil keluarga seperti ini. Oh iya. Mereka sudah tahu gitu loh. Jadi tidak merepotkan the bus, the truck, container. Itu mereka langsung tahu diri untuk parkir di atas itu. Ternyata di R&R juga itu guys, kamu bisa isi angin for free. Tidak hanya kamu parkir free, toilet free, kamu juga bisa isi angin for free. Dan kamu bisa layan sendiri di sini. Jadi ini merupakan benar-benar sebuah fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara tol Lebuh Raya kepada para pengguna tol. Jadi tidak dimintain uang lagi seharusnya. Jadi memang seharusnya fasilitas yang ada di jalan tol ya memang harusnya gratis karena kita sudah membayar kan? Iya betul, sudah membayar tol. Termasuk R&R, parkir R&R. Iya, sangat aneh ketika harus bayar parkir lagi di situ, toiletnya bayar lagi di situ, mau isi angin juga bayar lagi. Seharusnya kita bisa menikmati fasilitas tadi yang pun diberikan. bersih sekali loh. That's the thing. Wangi, right? You were also there, right? Koridornya banyak, biliknya banyak. Betul, biliknya banyak, airnya pun lancar, gitu kan? Kalau kita ke situ kalau mau pipis kan pasti takut. Aduh, ada airnya nggak ya? Ada airnya nggak ya? Gitu. Abang-abang yang bersihkan pun banyak bertugas. Betul. Tidak hanya satu. Harusnya hal seperti ini bisa diaplikasikan ke Indonesia, ke Jakarta juga. Wow. Nah, terbukti bukan semua hal di Malaysia ini bayar ya. Tengok sendiri ya. Toilet, parkir pun tidak berbayar, isi angin tidak berbayar. Nah, tambah air ke kereta itu kan tak bayar. Jadi bukan semuanya bayar ya Mas Ada hal-hal yang tidak perlu dibayar di Malaysia ini. Contohnya motor masuk tol pun tidak perlu bayar. Jika kita bandingkan dengan di Indonesia, motor masuk tol bayar ya. Jadi begitulah, jika ingin memberikan edukasi harus tahu dulu benar-benar tidak, jangan sampai menjadi kesalahpahaman orang di luar sana yang belum pernah datang ke negara tersebut ya kan. Banyak contoh lain yang boleh kita berikan kepada rakyat kita. Tetapi kenapa tandas Mas kenapa harus toilet, tempat orang buang hajat begitu. Tapi kita kena pahami ya, Mas ini ingin memberikan kesadaran terhadap semua orang ya, betapa pentingnya kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga. Terima kasih. Bye bye.